Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang mereka sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menekankan hal ini dalam banyak ayat. Ya linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mana di antara mereka yang amalnya yang terbaik. Allah juga berfirman, hal ata 'alal insanu hina minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sungguh kami menciptakan manusia dari nutfah, dari air mani, buat apa? Nabtalih, untuk mengujinya. Jadi memang Allah ciptakan kita untuk diuji. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih, Tapi kalau semua orang pernah bersedih, semuanya pernah bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam. Ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, diberi ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya, cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Kemudian juga ada yang wanita diberi kesedihan karena bertahun-tahun sudah menikah, tidak memiliki anak. Sementara wanita yang lain juga sedih, memiliki anak yang banyak tapi selalu menyusahkan dia, nakal, merepotkan dia. Sebagian wanita terus menangis, sudah mencapai usia tua, tidak mendapatkan suami. Sementara banyak wanita yang menangis mendapati suami yang selalu menyesakkan hatinya, selalu memukulnya, selalu menyedihkannya. Dan demikianlah namanya ujian, beraneka ragam menimpa satu dengan yang lainnya. Tapi memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin, pasti diuji, Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji, bukan hanya orang miskin yang bersedih. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Bukan cuma kita saja yang menangis. Bahkan orang-orang terkenal, orang-orang yang mungkin dicari-cari oleh orang tersohor, mereka pun menangis. Bisa jadi tangisan mereka lebih banyak daripada kita. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat, seorang penguasa yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya, siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji, pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar,
dan mana yang imannya dusta. Ya. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi ditanya ayun nasi asyaddu balaan, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddu nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau ternyata imannya kokoh, tegar, Allah akan tambah ujiannya. Wa in kana fi imanihi riqqatun khuffifa anhu. Kalau ternyata imannya lemah ketika diuji, maka Allah akan ringankan ujiannya. Subhanallah, Allah mentakdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak ujiannya. Ujian dalam segala bentuk ujian. Ya. Lihatlah Nabi SAW dari kecil sudah diuji, lahir dalam kondisi tidak punya ayah. Kemudian tidak lama kemudian ibunya pun meninggal, jadi yatim piatu. Hidup dalam kondisi miskin sejak kecil sudah menggembalakan kambing. Ya. Diuji dari sisi harta, Nabi hidup dengan penuh kesederhanaan. Ya, bulan-bulan berlalu, istri-istrinya tidak ada memasak apapun di rumahnya. Rumah dengan rumah yang sangat sempit, mungkin cuma 4 kali 5 meter. Ya. Kalau terluka dilukai oleh kaumnya sampai berlumuran darah wajah beliau alaihi salatu wasalam. Adapun ujian penghinaan, ujian mental, maka dihina dengan berbagai macam ujian. Dikatakan pendusta, dikatakan tukang sihir, dikatakan dukun, dikatakan orang gila, ya. Dikatakan memutus silaturahmi, segala ya julukan yang terburuk yang ada di zaman itu ditempelkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan ujian tentang kehilangan orang yang dicintai, maka Nabi diuji dengan meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha, istri yang sangat dia cintai, yang 25 tahun hidup bersama Nabi, tidak pernah mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tempat curhatnya selama ini, kemudian Nabi ditinggal oleh Khadijah radhiyallahu taala anha di saat-saat Nabi lagi membutuhkan tempat untuk curhat. Tatkala itu lagi desakan kaum musyrikin, intimidasi kaum musyrikin lagi di puncak-puncaknya, tiba-tiba Allah memanggil Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau dikatakan apakah Nabi tidak pernah diuji dengan meninggalnya? Ya, anak-anaknya semua anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kehidupannya kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi punya anak 7 orang, semuanya meninggal, 6 orang di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah meninggal, Qasim meninggal, ya Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummu Kulthum meninggal, Ibrahim terakhir meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi menangis. Nabi berkata, "Innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma wa la naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Sungguh mata ini mengeluarkan air mata. Sungguhnya hati ini sangat bersedih dan kami tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami dengan kepergianmu wahai anakku Ibrahim sangat bersedih. Semua ujian dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu mungkin saya bilang Nabi tidak diuji, yaitu Nabi tidak diuji dengan kecacatan. Kenapa? Karena beliau seorang nabi. Tidak pantas dia seorang cacat, akan menjadi bahan hinaan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Adapun ujian yang lain, ujian harta Nabi diuji. Ujian terluka Nabi diuji, sakit 2 kali lipat. Anas bin Malik waktu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meletakkan tangannya, maka Nabi panasnya sangat tinggi. Ya Rasulullah, innaka la tu'ak wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, sungguhnya engkau mengalami panas yang sangat panas, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Sungguhnya aku kalau merasa demam 2 kali lipat seperti kalian. Ya, Nabi diracun, ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal karena bekas racun yang diberikan oleh wanita Yahudi tatkala di Khaybar. Ya, selama 3 tahun atau 4 tahun Nabi mengalami sakit racun tersebut. Puncaknya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 11 Hijriah baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal akibat racun yang sudah terpendam hampir 4 tahun tersebut sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang wanita yang sedang meratapi anaknya meninggal dunia.
Maka Nabi SAW datang wanita tersebut di kuburan, dia sedang meratapi anaknya. Nabi mengatakan, ya hadhihi, isbiri, wahai fulanah, bersabarlah. Wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka wanita tersebut marah, dia mengatakan, ilaika anni, pergi engkau dariku. Innaka lam tusab bi musibati. Kata wanita ini, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Engkau tidak pernah menerima musibah seperti yang aku terima. Subhanallah. Nabi bukan cuma satu anak yang meninggal. 6 orang anak meninggal dia hadapi. Ya, kemudian Nabi SAW tetap menegurnya, maka dia pun sadar. Ternyata itu Rasulullah SAW, maka dia pun minta uzur. Kata Nabi SAW, innama sabru inda sodamatil ula. Sungguhnya kesabaran itu adalah pertama kali tatkala seorang ditimpa dengan musibah. Jadi setiap kita terkena musibah, kita ingat ada orang yang jauh teladan kita, yang sangat alim, yang sangat bertakwa kepada Allah. Ternyata kehidupannya penuh dengan musibah. Dialah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa nasihat yang ingin saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini agar meringankan beban kesedihan yang dialami oleh kita. Karena siapa di antara kita sih yang tidak pernah bersedih? Terkadang kesedihan itu datang berkelanjutan, silih berganti ya. Yang pertama, yang harus kita sadari bahwasanya demikianlah tabiat dari kehidupan. Namanya kehidupan isinya ujian. Sebagaimana tadi saya sudah singgung di mukaddimah pengajian. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia fi kabad, yukabid, yaitu dalam kondisi susah payah. Sejak dia lahir dalam kesusahan, lahir dalam kondisi ya, keluar dalam kondisi menangis ya. Tangisan yang menyedihkan atau menyenangkan orang di sekitarnya ya. Kemudian setelah itu hidup dengan kepayahan, ditimpa dengan sakit ya, kemudian merangkak dan seterusnya ya. Kemudian dia pun setelah besar dia harus bekerja mencari nafkah ya, entah diterima pekerjaan atau tidak, belum dimarahin bosnya ya, harus berjalan di bawah terik matahari ya. Namanya manusia semuanya susah ya. Kemudian dia pun kalau mau menikah ya harus kumpulkan uang untuk mahar, kerja keras ya. Lihat berapa banyak jomblo yang sekarang belum bisa menikah. Penderitaan yang bertubi-tubi menimpa mereka. Penderitaan yang belum bisa mereka hindarikan sampai sekarang. Kenapa? Tidak punya duit. Cari duit untuk cari mahar. Begitu sudah cari mahar, kemudian melamar, terkadang ditolak. Penderitaan berikutnya. Semua datang orang kepada saya, Ustaz, saya sudah melamar. Nanti kenapa belum menikah? Sudah melamar, Ustaz. Kenapa? Aduh, ditolak, Ustaz. Kasihan. Kita ngelihatnya itu sedih gitu. Tapi bagaimana lagi ya? Ya. Belum lagi ternyata sudah ngelamar dapat istri, belum tentu dapat istri solehah. Ternyata istri ini ternyata membawa penderitaan, menambah amal soleh untuk bersabar. Tiap hari kerjanya ngomel, banyak tuntutan. Ternyata bisa jadi dapat mertua yang ternyata tidak baik juga, banyak menuntut, terkadang menghina, berbagai macam ujian. Ya. Kemudian punya anak-anak, dia harus berusaha ngurus anak-anak, yang ini butuh sekolah, ini butuh biaya, ini butuh ini, dia kerja keras. Anak-anaknya nuntut, tidak tahu bapaknya kerja setengah mati. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Di sela-sela itu dia sakit, terkadang gembira, terkadang sakit, terkadang bertemu dengan orang-orang yang dia cintai, terkadang dipisahkan dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau dia umurnya panjang, dia akan lihat banyak orang yang dia cintai meninggal sebelum dia, dan itu kesedihan yang luar biasa. Kalau dia umurnya pendek, maka dia meninggal ditangisi oleh orang-orang di sekitarnya. Demikian kondisi kehidupan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia di atas kepayahan. Makanya Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Dalam kehidupan ini dia penuh dengan ujian, penuh dengan kepayahan, penuh dengan kesulitan. Semua orang. Ya, siapa yang tidak susah? Semuanya susah, ya. Semuanya susah. Orang kaya terkadang susah dalam kekayaannya. Ya, saya pernah ketemu kawan saya luar biasa, dia kaya. Cerita tentang perusahaan. Saya enggak jarang dengar, tapi cerita ini begini. Usaha kemudian terkadang naik turun, harga lagi turun, pusing. Ya. Kemudian kalau sudah mau lebaran mukir THR, setengah mati. Apalagi kalau ternyata pegawai 1.000 orang, THR 1.000 orang berapa orang? Berapa duit? Orang-orang pegawai yang miskin-miskin pada senang mau lebaran. Dia yang mau kasih gaji setengah mati. Jadi masing-masing ada ujiannya. Ya. Antum kira presiden, antum kira
pejabat tidak susah, mereka juga susah. Di balik kegembiraan mereka, di balik kemewahan yang mereka miliki, mereka hidup dengan kegelisahan. Ya, betapa banyak yang demikian. Oleh karenanya ini tabiat dari kehidupan, kondisi kehidupan isinya adalah ujian. Maka Anda jangan berangan-angan terlepas dari ujian. Semua orang diuji, cuma bedanya ada yang sedikit, ada yang banyak, itu saja. Oleh karenanya syair yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dia mengatakan mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal ayadi. Sungguhnya ujian kehidupan itu tidak terputus-putus kata Imam Syafi'i. Ini menunjukkan bagaimana beliau banyak diuji. Apalagi beliau ulama, orang soleh, pasti banyak ujiannya. Mihanuz zamani katsiratun la tanqadi kata beliau. Ujian kehidupan, ujian zaman terus tidak terputus-putus. Wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Adapun kesenangannya datang sesekali seperti hari Eid, sesekali aja datang. Ya, oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya ya dunia ini isinya adalah ujian. Isinya adalah ujian ya. Antum ingat ayat tersebut, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya manusia diciptakan, Allah menciptakan manusia dengan kepayahan. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingatlah bahwasanya yang menguji kita dengan ujian ini, ya, yang menimpakan kita musibah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berarti ya sengaja, ya, Allah dengan hikmahnya sengaja menimpakan musibah ini kepada kita. Allah telah memilih kita untuk diuji dengan ujian ini, dan Allah tahu ujian ini pas buat kita. Allah tatkala mentakdirkan ujian ini bagi kita, misalnya seorang kehilangan anaknya, seorang kehilangan barangnya, seorang mungkin terluka, seorang mungkin harus bercerai, banyak musibah yang Allah tahu berarti memang ini pantas buat kita atau pas buat kita dan kita memang bisa untuk menghadapinya. Maka seorang ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang tahu bahwasanya yang menentukan, mentakdirkan adanya musibah ini adalah Arhamur Rahimin. Adalah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang lebih sayang kepada dia daripada seorang ibu kepada anaknya. Ya. Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Jadi kalau Allah kasih kita musibah, kasih kita ujian, ya udahlah, ini berarti memang Allah sudah takdirkan. Dan Allah memilih buat kita ujian tersebut, berarti kita sebenarnya sanggup untuk menghadapinya. Karena Allah telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak memberi luar kemampuan. Jadi kalau kita berusaha, bersabar, berdoa, tegar, insyaallah kita bisa menghadapi ujian ini. Dan ini memang pas, kadarnya sesuai yang Allah kehendaki. Ini dia ujiannya sekian. Kadarnya sekian. Makanya tadi hadis yang sudah saya sebutkan, Allah memberi ujian kepada seorang hamba. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau ternyata imannya kokoh, Allah tambah. Berarti Allah memberi ujian sesuai dengan kadar yang pas buat kita. Maka seorang begitu diuji, sabar. Sabar, dia tahu bahwasanya ini adalah ujian yang memang harusnya bisa dia hadapi. Kemudian dia harus sadar bahwasanya ujian yang datang kepadanya, ya, bukan untuk membinasakannya, tetapi adalah untuk mengujinya agar Allah melihat bagaimana dia menghadapi ujian tersebut. Ya. Allah tidak membinasakannya. Allah kasih dia ujian. Ya, kalau kita diberi ujian bukan untuk membinasakan kita, tapi untuk kita hadapi ujian tersebut. Apakah kita bisa menghadapinya atau tidak? Apakah kita bersabar sehingga kita dapat pahala ataukah kita mengeluh? Ya, berkeluh kesah sehingga kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya mengatakan ujian itu seperti obat, ya. Memang pahit tapi harus diminum. Kalau antum tidak menghadapinya dengan kesabaran, maka antum tidak akan mendapatkan kesembuhan. Ya, pasti ada sesuatu pada diri kita sehingga Allah kasih ujian tersebut. Yang ujian tersebut fungsinya seperti obat. Ya sudah, hadapi saja. Hadapi dengan kesabaran sebagaimana kita bersabar kalau dikasih obat oleh dokter kita minum. Bahkan kalau harus diamputasi kita bersabar karena kita tahu di balik itu pasti ada kebaikan. Ini obat yang Allah berikan kepada kita, mau tidak mau inilah obat. Maka hadapi, minumlah obat tersebut yang pahit tersebut.
yang tidak enak tersebut agar kita bisa mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang sedang kita hadapi. Kemudian di antara hal yang perlu kita ingat, Allah kasih kita musibah, ya. Allah kasih kita ujian. Di antara hikmahnya agar Allah ingin melihat seorang hamba beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada orang diberi ibadah dengan ibadah bersyukur, maka dikasih kenikmatan agar Allah lihat dia bagaimana bersyukur kepada Allah. Terkadang Allah kasih dia musibah agar Allah lihat bagaimana cara dia beribadah kepada Allah dalam kesulitannya. Ya. Dan betapa banyak ibadah yang muncul tatkala orang dalam penderitaan yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang sedang menghadapi kenikmatan, mendapati kenikmatan. Coba antum bayangkan seorang tatkala sedang diuji, hatinya benar-benar terenyuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa dia menangis. Yang itu mungkin tidak didapatkan oleh orang-orang yang dapat kesenangan. Ya. Seorang kalau dalam kenikmatan mungkin dia salat sekedar mau nangis, apa yang mau dia tangisi? Apa yang mau dia tangisi? Sampai seperti ada lelucon ya. Ada seorang imam di Mekah. Saya diceritain wallah alam benar atau tidak ya, tapi lelucon namanya Syekh Al-Muhaisini. Syekh Al-Muhaisini dia punya murotal Quran ya. Kalau antum mendengar murotalnya dia sering nangis. Dan dia punya masjid di daerah di Mekah. Orang banyak yang iktikaf juga di masjid tersebut. Dan dia kalau salat sering nangis ya. Kemudian suatu hari ada seorang dari Mesir kemudian salat situ senang dengar imamnya salat sambil nangis-nangis. Kemudian dia tanya, "Siapa imamnya itu?" Maka orang berkata namanya Al-Muhaisini. Sementara di samping-samping ada hotel-hotel namanya Al-Muhaisini, Al-Muhaisini. Itu yang punya hotel-hotel ini? Iya. Sudah punya hotel masih nangis katanya. Jadi maksud saya bisa jadi memang seorang dalam ketentramannya, dalam kebahagiaannya dia menangis, tapi itu jarang. Ibadah yang keluar dari hati seorang tatkala sedang diuji dengan musibah itu luar biasa, ya. Luar biasa. Makanya terkadang seorang lilit utang, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan utangnya tidak dilunas-lunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu kalau utangnya lunas dia berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau utangnya lunas dia tidak lagi salat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang Allah menambah hutangnya sehingga dia benar-benar terjepit, sehingga dia tahu apa arti tawakal. Dia tahu apa arti apa? Tawakal. Betapa banyak orang diajari oleh Allah dengan tawakal setelah dijebak dengan ujian yang sangat berat, tidak ada yang bisa menolong dia seorang pun. Presiden pun tidak bisa menolong dia. Ya. Tidak ada yang bisa menolong dia. Kecuali siapa? Allah. Maka dengan adanya ujian, adanya musibah, adanya penderitaan, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui dari seorang hamba agar hamba itu beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada ibadah syukur, ada ibadah apa? Ada ibadah sabar, ya. Ada ibadah sabar dan demikianlah, ya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW beribadah dengan bersyukur, beribadah dengan bersabar. Kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam yang super kaya raya dengan dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan, dia juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ayub yang pernah kita sampaikan kajian, pernah diberikan kekayaan yang luar biasa dan pernah dikasih sakit yang lama. Dia pernah beribadah kepada Allah dengan syukur dan dia pernah beribadah kepada Allah dengan sabar. Kemudian ingat, jika Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda bersabar, maka sungguhnya Anda dalam kebaikan. Anda masih dalam kebaikan. Kapan Anda tidak dalam kebaikan? Kalau Anda mengeluh, kalau Anda meronta, kalau Anda protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sungguhnya perkaranya seluruhnya adalah kebaikan. Seluruhnya kebaikan. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak mungkin kecuali hanya kepada seorang mukmin. Seorang mukmin yang selalu dalam kondisi baik. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seorang mukmin. In asabatu sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau dia mendapati kesenangan-kesenangan maka dia bersyukur dan ini baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan jika dia diuji dengan penderitaan, sabara, maka dia bersabar. Fakana khairal lahu, dan itu baik baginya. Oleh karenanya, jika Anda sedang diuji sementara Anda bersabar, sungguhnya Anda dalam lautan kebaikan. Kebaikan terus mengalir, argo kebaikan terus berjalan karena Anda sedang dalam kesabaran sebagaimana ya yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Oleh karena dalam hadis disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin minal muslimin."
Tidaklah seorang dari muslimin yusabu bi bala'in, diuji dengan suatu ujian, suatu penderitaan fi jasadihi, penderitaan di badannya, dia sakit atau yang lainnya. Illa amarallahu ta'ala al-hafazata alladhina yahfazunahu. Kecuali Allah akan perintahkan kepada malaikat al-hafazah, para penjaga, para pencatat amalan-amalan hamba. Uktubu li abdi fi kulli yaumin wa lailatin mithla ma kana ya'malu minal khair. Maka tulislah bagi hambaku kebaikan terus mengalir setiap hari, siang dan malam, seperti yang biasa dia lakukan dari kebaikan yang dia lakukan. Madama mahbusan fiya, selama dia tertahan gara-gara fi wathaqi, karena dia sakit, dia sabar dengan penderitaan tersebut. Jadi seorang kalau bersabar, saya katakan tadi, argo pahalanya jalan terus. Argo pahalanya jalan terus, ya sudah. Kapan Anda mengeluh? Kapan Anda protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka argonya berhenti. Argonya berhenti. Maka seorang kalau terbetik dalam hatinya, kenapa tidak selesai-selesai? Lawan itu dari iblis, itu dari setan. Lawan. Yakin bahwasanya kadarnya Allah tahu. Allah kasih musibah, kasih penderitaan, Allah tahu seberapa penderitaannya dan kadarnya sampai kapan Allah Maha tahu. Kita berdoa kepada Allah, kita cari solusi, tetapi kita bersabar menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Karena argo pahala jalan terus. Malaikat catat terus pahalanya, meskipun dia tidak bisa melakukan amal-amal ibadah yang biasanya dia lakukan. Pahalanya jalan terus. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya kalau engkau bersabar dalam ujian berarti kau dalam kebaikan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah berikan musibah baginya. Berarti tanda kebaikan adalah Allah berikan musibah. Nabi mengatakan demikian, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, yusib minhu, Allah berikan musibah baginya. Musibah dalam berbagai macam musibah. Ya. Ada yang musibah pada anaknya, ada musibah pada hartanya, ada musibah pada suaminya, ada musibah pada istrinya. Ada orang diuji dengan kekayaannya, ada orang diuji dengan kemiskinannya, ada orang diuji dengan sakit yang dia alami, dan banyak. Ada orang diuji dengan tuduhan yang tidak baik kepadanya. Ada orang diuji dengan kerabatnya, diuji dengan kakaknya dan adiknya, dengan tetangganya. Oleh karenanya, selama kita diuji dan kita bersabar, sungguhnya berarti Allah masih menghendaki kebaikan bagi kita. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahaballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Jika Allah mencintai suatu kaum, idza ahaballahu qauman ibtalahum, Allah menguji mereka. Dalam hadis yang lain, "Idza aradallahu bi 'abdil khaira, ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah tidak kasih dia musibah. Allah tahan dosanya, nanti Allah akan balas pada hari kiamat kelak dengan balasan yang sempurna. Oleh karena jika seorang diuji dan dia bersabar, yakinlah dia masih dalam kebaikan. Argo pahala terus berjalan. Di antara hal yang perlu kita renungkan, bahwasanya terkadang Allah kasih musibah kepada kita untuk mengangkat derajat kita di surga. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yakunu lahu 'inda Allahil manzilah, fama yablughuha bil amal, fama yazalu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang benar-benar dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak bisa mengangkat dia ke posisi tersebut dengan amal solehnya. Artinya apa? Allah lihat amal soleh dia sedikit, tidak cukup. Pahala dia tidak cukup untuk mendongkrak dia untuk naik ke derajat yang tinggi tersebut. Fama yazalu yabtalihi, maka Allah terus mengujinya. Allah terus memberikan musibah kepadanya. Bima yakrah, dengan perkara yang dia tidak sukai. Hatta yuballighahu iyyaha, sampai Allah pun menyampaikan dia pada derajat tersebut. Ini yang disebut dengan musibah menambah derajat seseorang. Ya, siapa di antara kita yang tahu amal solehnya banyak? Ya akhi, kita baca Quran jarang-jarang. Ya kita salat malam jarang-jarang. Itu pun salat malam dalam kondisi ngantuk-ngantuk. Sedekah masih pelit. Berbakti sama orang tua juga jarang-jarang. Baik sama istri pun tidak banyak. Perhatian sama tetangga kurang. Zikir juga lisan tidak pernah basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita kurang. Kalau kita mau kita kalkulasi ibadah kita sangat sedikit.
Terus kita ingin mendapat derajat yang tinggi, tidak ada cara lain kecuali dengan dikasih musibah. Di balik musibah tersebut banyak ibadah-ibadah yang mau tidak mau kita lakukan. Ya, kerendahan diri, kesedihan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis dalam sujud, menangis dalam salat malam. Ternyata dengan dikasih musibah tersebut, pahala kesabaran seorang hamba mengangkat dia pada derajat yang tinggi. Kalau dengan amal saja dia tidak mampu. Inilah maksud dari hadis tersebut. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun falam yablugha bi amalin ibtalahu Allahu fi jasadihi. Sungguhnya seorang hamba jika telah tercatat ya bahwasanya dia punya kedudukan di sisi Allah dan dia tidak bisa sampai pada kedudukan tersebut dengan amal dia, maka Allah akan mengujinya pada jasadnya. Au malihi, atau Allah akan mengujinya pada ekonominya, pada hartanya. Au fi waladihi, atau Allah akan mengujinya pada anaknya. Subhanallah. Mungkin dia diuji pada jasadnya, mungkin terluka, mungkin sakit, mungkin celaka, atau diuji pada hartanya, mungkin usahanya gagal, mungkin kerugian, mungkin uangnya dicuri, mungkin uangnya dirampok, mungkin ada yang hilang. Au fi waladihi, mungkin anaknya yang sakit, mungkin anaknya meninggal. Subhanallah. Allah kasih ujian kepada dia. Thumma sabbarahu ala dzalik, kemudian Allah bikin dia bersabar atas ujian tersebut. Hatta yuballighahul manzilata allati sabaqat lahu min Allah. Sampai Allah pun menaikkan dia, mendongkrakkan dia, didongkrak sampai pada posisi yang sudah tercatat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang tatkala diuji ingat hal ini. Amalan saya masih sedikit. Bisa jadi ujian inilah yang meninggikan apa derajat saya. Kemudian di antara hal yang perlu dia ingat tatkala dia sedang bersedih diuji dengan ujian, ingatlah bahwasanya ujian tersebut sebagai kafarah, menghilangkan dosa-dosanya, menghilangkan dosa-dosanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu pun menimpa seorang muslim, baik keletihan, bahkan keletihan, baik nasabin, keletihan, baik wasab, sakit apapun, sampai demam, ya, sampai demam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbi al-humma, jangan engkau mencela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Sungguhnya demam itu menghapuskan dosa-dosa seorang anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat dari besi. Jangan mencela penyakit, jangan mencela demam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang letih, seorang sakit, ya, wala hazanin, kemudian juga kesedihan yang menimpanya, ya, sampai wala hammin, ya, ham itu kekhawatiran tentang di kemudian hari, gimana nanti besok, bagaimana lusa, bagaimana tahun 2000 sekian, bagaimana anak saya kalau sudah besar. Kekhawatiran ini pun ini kesedihan. Kalau hazan, kesedihan tentang masa lalu. Kalau hammin, kegelisahan, kesedihan tentang masa depan yang dikhawatirkan. Ini juga menghapuskan dosa-dosa. Wala adzan, dan juga gangguan orang yang orang berikan kepada dia dizalimi, dia diganggu, dikata-katain, dituduh yang tidak digibahi. Ini semua penghapus dosa. Wala ghammin, kegelisahan. Seorang muslim terkadang tidak jelas, tahu-tahu dia gelisah, tahu-tahu ada hatinya lagi tidak tentram, tidak tahu kenapa. Ketahuilah itu penghapus dosa-dosa. Wala syauka yushakuha, bahkan duri yang mengenai tubuhnya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka seorang bersabar, ya, tatkala, ya, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dalam hadis disebutkan sampai dia diuji oleh Allah terus, diuji oleh Allah terus sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak ada dosa sama sekali. Berjalan dengan santai, tidak ada satu dosa pun yang ada di tubuhnya. Kenapa? Selama ini dia bersabar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang, ya ikhwan, diuji dengan berbagai macam ujian, dari ujian satu ke ujian yang lain. Dan itu yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang orang dikasih uji dengan satu ujian. Karena kalau Allah tahu dia mampu menghadapi ujian ini. Kalau dikasih ujian lain mungkin dia tidak mampu. Ya sudah, Allah kasih dia misalnya kesulitan ekonomi terus sampai dia meninggal dunia. Itu ujian yang bisa dia hadapi. Dia sabar. Ada orang dikasih misalnya cacat atau dikasih sakit. Ujian terus bertahun-tahun sampai dia meninggal dunia. Allah tahu ini ujian yang bisa dia hadapi. Inilah yang bisa mengangkat derajatnya. Ini yang bisa menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Ya akhi, sekarang kita banyak dosa. Saya sering sampaikan kalau zaman dahulu orang ingin tidak berdosa gampang. Tinggal dalam rumah tidak berdosa. Sekarang dalam rumah juga berdosa. Sendirian juga berdosa. Selama pegang HP berdosa. Kalau internet mati baru tidak berdosa.
Kamu internet mati, apa yang mau dilihat? Enggak ada. Mau gibah enggak ada teman gibah kalau sendirian. Mau dengar berita gibah pun tidak bisa. Ya. Mau tulis status komentar sana komentar sini pun tidak bisa. Mau riak dengan status enggak bisa. Sudah. Tapi sekarang dimanapun seorang bisa bermaksiat. Selama sinyal masih nyala bisa bermaksiat. Nah, ini kesempatan Allah kasih ujian menghapuskan dosa-dosa kita. Kita tidak minta kepada Allah, ya Allah ujilah saya. Jangan. Kata Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru, fasbutu. Kalau ketemu dengan musuh sabar. Kita tidak minta diuji, tapi kalau Allah kasih ujian kita bersabar. Karena ujian tersebut menghapuskan dosa-dosa. Ujian apapun ya, ujian apapun. Sedih, gelisah, kekhawatiran, takut, jengkelan ya. Pulang ke rumah diomelin istri, itu menghapus dosa-dosa. Alhamdulillah. Kenapa Mas? Alhamdulillah. Bilang Mas, alhamdulillah. Semua omelanmu, semua teriakanmu menghapuskan dosa-dosaku. Kalau aku bersabar ya. Kalau enggak bersabar tambah dosa. Coba ini tadi hadisnya. Ma yazalul bala'u bil mu'min. Senantiasa ujian menimpa seorang mukmin wal mu'minah dan juga seorang wanita mukminah fi nafsihi wa waladi wa malihi. Allah kasih ujian ini berganti-ganti ujiannya. Bayangkan, senantiasa ujian menimpa seorang mukmin atau seorang mukminah fi nafsihi, pada badannya, pada hatinya sakit, sedih. Waladihi, mungkin diganti lagi pada anaknya. Wa malihi, anaknya sudah, hartanya juga kena. Hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah, sampai dia bertemu dengan Allah tidak ada satu dosa sedikit pun yang dia bawa. Ini menunjukkan musibah ya, menghapuskan dosa-dosa. Dalam satu hadis dari Jabir bin Abdullah dari Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Innal humma ista'dzanat ala Rasulullah sallam. Demam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kekuasaan Allah. Datang demam. Kemudian Nabi bertanya, "Man hadhihi?" Siapa ini yang minta izin? Kata demam Ummu Mildam, dan itulah kunyahnya demam, humma. Maka fa amara biha ila ahli Quba. Maka Nabi perintahkan dia untuk pergi ke penduduk kota Quba agar mereka yang ditimpa dengan demam. Falaqu minha ma ya'lamullah. Maka mereka pun ditimpa dengan demam karena Nabi mengarahkan demam tersebut untuk menimpa penduduk Quba. Fasyaku dzalika ilaihi. Maka mereka pun mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami ditimpa demam." Mereka sakit penduduk kota Quba. Di Madinah dan Quba ya. Penduduk kota Quba. Maka Nabi berkata, "Ma syi'tum, in syi'tum an ad'ullaha lakum fayakshifaha ankum wa in syi'tum an takuna lakum tahuran." Terserah kalian wahai penduduk kota Quba. Kalau kalian berkehendak, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan kalian dari demam tersebut. Demam tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mau, maka demam ini akan menjadi pembersih dosa-dosa kalian. Maka mereka berkata, "Awa taf'aluhu?" Apakah demam bisa menghilangkan dosa-dosa kami? Qala na'am, kata Nabi, iya. Qalu fada'ha, kata mereka, biarkan demam tersebut menimpa kami. Jadi demam menghilangkan apa? Dosa-dosa. Demam menghilangkan dosa-dosa. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Oleh karenanya bukankah kalau kita menyungguh orang sakit, apa yang kita katakan? Tahur insyaallah. Tahur insyaallah. Ya, membersihkan dosa-dosa. Insyaallah di situ tahqiq untuk menunjukkan pasti membersihkan dosa-dosa jika Anda bersabar. Ya. Untuk menunjukkan pemantapan, tahur insyaallah. Ini penyakit yang menimpamu akan menghilangkan dosa-dosamu jika engkau bersabar. Baik. Nasihat berikutnya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi musibah yang menimpa kita ini merupakan sebab terhindarkan dari musibah yang lebih besar. Ya, bisa jadi musibah yang menimpa kita merupakan sebab yang untuk menghindarkan musibah yang lebih besar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalau Anda sulit memahami hal ini,
renungkanlah kisah Nabi Khadir dengan anak yang dia bunuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra." Waktu Nabi Khadir jalan Nabi Musa ketemu dengan seorang anak, kemudian dengan wahyu dari Allah maka Nabi Khadir pun membunuh anak tersebut. Nabi Musa mengingkari. Bagaimana kau bisa membunuh seorang anak yang tidak punya salah sama sekali? Kalau dia bunuh orang kita boleh bunuh, dia enggak punya salah. Maka kemudian di belakangan Nabi Khadir menjelaskan, ya. Fa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Ya. Sungguhnya anak yang saya bunuh tersebut tentu menyedihkan kedua orang tuanya atau tidak? Menyedihkan kedua orang tuanya. Anaknya meninggal dunia. Tapi kata Nabi Khadir, sungguhnya anak ini kalau dia besar, dia akan menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam kekufuran. Dia akan menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam kekufuran. Maka kami ingin anak ini diganti. Maka anak ini meninggal dan itu musibah. Kemudian Allah menggantikan dengan anak yang lebih baik. Ini dijadikan barometer Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kalau Anda tidak bisa memahami musibah itu bisa menghilangkan musibah yang lebih besar, maka renungkanlah apa? Kisah ini. Renungkanlah kisah ini. Contoh kisah lain disebut oleh para ulama tentang Ahad Qadat Ubaidillah bin Ziyad. Salah seorang panglimanya Ubaidillah bin Ziyad. Tahu siapa Ubaidillah bin Ziyad? Ubaidillah bin Ziyad ialah panglima atau yang telah membunuh, yang memimpin untuk membunuh siapa? Al-Husain. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dalam bencana Karbala. Waktu dia naik di atas rumahnya, seorang panglima dari anak buah Ubaidillah bin Ziyad yang biasanya memimpin peperangan, dia naik di atas atap al-Sata kemudian dia jatuh sehingga kakinya dua-duanya patah. Maka dia dijunguk oleh seorang ulama yang bernama Abu Kilabah, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka dia mengatakan, insyaallah lebih baik, ya. Insyaallah ini lebih baik yang Allah takdirkan bagi engkau. Maka dia bilang, apa yang lebih baik daripada kedua kaki patah? Dia tidak tahu. Kemudian 3 hari berikutnya tiba-tiba datang surat panggilan dari Ubaidillah bin Ziyad agar dia memerangi peperangan untuk membunuh atau untuk mencegah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Akhirnya datanglah utusan tersebut, dia berkata, lihatlah bagaimana saya mau berangkat sementara kedua kaki saya apa? Patah. Akhirnya tidak jadi dia. 11 hari kemudian datang kabar Husain telah terbunuh. Dia bilang, rahimallahu Abu Kilabah. Semoga Allah merahmati Abu Kilabah. Benar nasihatnya. Seandainya saya tidak jatuh, saya akan pimpinan perang untuk membunuh siapa? Al-Husain. Kita tidak tahu, subhanallah. Bisa jadi musibah tersebut ada musibah yang lebih besar yang Allah hindarkan dari kita dengan terkena musibah kecil tersebut. Sebagaimana kisah yang sering saya sampaikan tentang seorang raja yang memiliki wazir, menteri yang selalu mengatakan al-khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini sering disampaikan oleh para ulama, saya tidak tahu akan kesahihannya. Dia seorang menteri yang selalu berkata yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah dia datang, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang terkena musibah, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya sang raja tangannya terputus karena terpotong, dia datang kepada sang raja, dia berkata, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka raja pun marah. Apa yang terbaik? Tangan saya putus, jari saya putus, kau bilang yang terbaik. Masukkan ini menteri dalam penjara. Begitu dimasukkan di penjara, dia mengatakan, yang terbaik pilihan Allah. Saya di penjara pun adalah yang terbaik. Suatu hari sang raja kemudian sedang berburu dengan menteri-menterinya, kemudian mereka berburu, kemudian mereka berburu, keasyikan berburu sampai keluar daripada daerah kekuasaannya. Sampai akhirnya dia terjebak ke suatu kaum yang mereka menyembah berhala atau menyembah arwah, dan mereka ingin menangkap orang supaya dikurbankan kepada sesembahan tersebut. Akhirnya sang raja ditangkap dengan pengawal-pengawalnya, semua ditangkap dan semuanya dibakar atau dipanggang atau dibunuh untuk arwah mereka. Ketika sang raja ingin dibunuh, tiba-tiba ada seseorang dari penyembah berhala tersebut berteriak, ini tidak pantas orang ini untuk disembahkan kepada Tuhan kita. Kenapa? Tangannya ada yang cacat jarinya. Yang cacat tidak boleh. Seperti kambing, kalau ada kambing yang luka, tidak boleh. Ada kambing yang buta, enggak boleh. Ini tidak cacat untuk jadi korban. Kalau korban harus orang yang tidak boleh cacat. Akhirnya raja tersebut disuruh pulang dan dia selamat gara-gara jarinya yang putus. Maka dia ingat perkataan menterinya, benar perkataan menteriku, yang terbaik adalah apa? Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia segera pulang ketemu menterinya, dia mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah.
Terus kamu waktu di penjara, kenapa kau bilang terbaik pilihan Allah? Kata dia, kalau saya tidak di penjara, tentu saya akan ikut berburu sama Anda dan saya jadi korban. Jadi maksud saya, seorang renungkan ini kisah bisa jadi musibah, ya, mendatangkan atau menolak musibah yang lebih besar. Saya pernah dengar cerita ada seorang, dia menemani orang untuk pergi ke bandara. Ya, tamu datang, kemudian dia pun menemani tamu tersebut menunggu ke bandara. Ternyata pesawat delay. Harusnya dia sudah pulang ke rumah, mungkin sudah tidur siang atau tidur malam. Saya lupa waktunya, mungkin sudah tidur malam. Namun gara-gara ngantar temannya ini, padahal dia lagi sibuk, setiap ngantar lihat jam, aduh, ternyata pesawat delay dan karena dia nggak enak dia nungguin. Musibah. Waktu dia terbuang, pekerjaannya tertunda. Subhanallah, sampai akhirnya temannya tersebut berangkat, dia pulang ke rumah, ternyata rumahnya kecurian. Ada rampok datang masuk kemudian mengambil hartanya. Kemudian dia tambah jengkel lagi. Dia bilang, coba ini. Itu gara-gara pesawat. Coba kalau tadi saya pulang lebih cepat mungkin saya tidak kecurian. Maka ada tetangga yang negur, ya akhi, ihmadillah, pujilah Allah. Apa ada perampok datang baik-baik sama ente? Kalau ente lagi di rumah mungkin ente dibunuh sekalian. Ente bersyukur yang diambil cuma harta. Nyawa ente tidak diambil oleh para perampok tersebut. Oleh karenanya seorang kalau terkena musibah, ya dia bilang bisa jadi bisa jadi ini menolak musibah yang lebih besar. Contoh ada seorang anaknya yang dia sangat sayangi meninggal dunia. Anak ini akan memberi syafaat pada hari kiamat. Dia pikir yang baik-baik aja. Bisa jadi anak ini besar belum tentu saya bisa ngurus dia, apalagi zaman sekarang dunia gadget, anak-anak sekarang sudah, kalau kita dengar berita mengerikan, anak SD berzina, mengerikan ya. Kadang-kadang saya malas lihat berita di situ ya. Tapi kadang lagi Google buka tahu ada berita di bawahnya mengerikan isinya. Zaman sekarang subhanallah. Zaman sekarang kita punya anak besar belum tentu bisa kita rawat, belum tentu bisa kita didik, bisa jadi bumerang bagi kita pada hari kiamat. Oleh karenanya ya, apapun musibah menimpa kita ya, kita bilang ini insya Allah menolak musibah yang lebih besar. Kita tahu ataupun kita tidak ketahui. Anda ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala agar Anda tahu bagaimana bersyukur yang benar. Terkadang seorang tidak tahu rasa syukur, nikmatnya syukur kecuali setelah dikasih apa? Musibah. Seorang terkadang lupa dengan kenikmatan sehat kecuali setelah dikasih apa? Sakit. Baru dia tahu betapa nikmatnya sakit. Sebagaimana pepatah mengatakan, "Lau lam takun musibah lama kanat hunaka sa'adah." Kalau bukan karena musibah tidak ada namanya kebahagiaan. Karena seorang benar-benar merasakan kebahagiaan setelah mengalami apa? Musibah. Di antara hal yang bisa meringankan seorang tatkala sedang bersedih, dia harus beriman dengan masalah takdir. Dia tahu bahwasanya seluruh yang menimpanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia hindari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Apa yang menimpamu tidak bisa kau hindari. Dan apa yang terhindar darimu tidak mungkin menimpamu. Ini sudah pasti ya. Inna Allah kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sungguhnya Allah mencatat takdir seluruh makhluk, termasuk Anda ini makhluk. Takdir Anda telah ditulis oleh Allah secara detail, masing-masing kita secara detail. Ya, dari masih nutfah sampai meninggal dunia sudah dicatat oleh Allah dengan detail dan Anda tidak akan keluar dari takdir tersebut. Ya. Bahkan Allah catat tersebut 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, bukan sebelum 50.000 tahun sebelum ente diciptakan, enggak. 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena-pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering, tidak ada perubahan. Maka mau tidak mau Anda tidak akan bisa menghindar dari musibah tersebut. Karena musibah tersebut sudah tercatat bagi Anda. Tinggal bagaimana Anda menghadapi musibah tersebut. Kalau Anda menghadapinya dengan sabar, fa anta ma'jur, maka engkau dapat pahala.
Tapi jika engkau menghadapinya dengan tidak bersabar, fa anta ma'zur, engkau dapat dosa. Tetap saja tidak terhindar. Mau diapain? Sekarang kalau ada misalnya seorang ibu anaknya meninggal dunia, kemudian dia meronta-ronta, menangis-nangis, apakah anaknya bisa hidup kembali? Enggak bisa. Percuma. Tinggal di hadapan dia mau meronta-ronta, dapat dosa, dia bersabar, kesedihan ada. Nabi pun bersedih. Tapi dapat pahala. Tinggal dia pilih yang mana. Dan tidak akan merubah kondisi. Tidak akan merubah kondisi. Seandainya kalau dia meronta-ronta, menangis-nangis, anaknya hidup kembali, silakan meronta-ronta. Tapi tidak ada, tidak bisa. Sebagian ibu-ibu, subhanallah, saya dengar berita sedih sekali. Saya tahu ada seorang wanita, ya, sudah ngaji, kemudian sampai bercadar, kemudian anaknya meninggal. Kemudian dia teriak-teriak, dia marah-marah, kembalikan anakku, kembalikan, tidak terima. Ya, subhanallah. Inilah ujian, ya. Inilah ujian. Memang berat, siapa yang bilang ringan? Berat sekali. Tapi anti diuji agar anti mencapai derajat yang tinggi, mendapatkan pahala yang besar. Maka jangan hadapi ujian tersebut dengan bentuk protes kepada takdir Allah, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa merubah kondisi tersebut. Anti meronta-ronta, anti marah-marah, anti ngamuk-ngamuk, anti banting sini banting anu, tidak akan merubah kondisi. Oleh karenanya apa yang menimpa kita tidak mungkin kita hindari. Yakin ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apa lagi? Qadarullah. Makanya kalau dapat musibah bilang apa? Qadarullah, sudah. Itu langsung menenangkan hati kita. Ya sudah, mau diapain? Ya. Qadarullah, mau diapain? Ya. Kita sudah berusaha, ternyata salah. Kita sudah menjaga anak kita sudah obati ke rumah sakit, qadarullah, mau diapain? Mau diapain? Ya. Ustaz, istri saya kurang ajar, ya sudah, qadarullah, mau diapain? Ente sudah nyari, ente sudah searching di Facebook kan? Cari yang ini, sudah verifikasi lagi, sudah semuanya. Sudah tanya semua, sudah ternyata salah Ustaz. Ya qadarullah, hadapi ujian tersebut. Mau diapain? Mau diapain? Bisa ada seorang, dia hitam, kemudian tapi dia tinggi. Kemudian dia ingin menikah dengan perempuan yang cantik, meskipun pendek putih, supaya anaknya apa? Tinggi dan putih. Ternyata qadarullah. Anaknya hitam, pendek, pesek. Ya sudah, qadarullah. Ente sudah berusaha. Apa boleh buat? Itu namanya qadarullah. Jadi yang paling mudah membuat orang sabar adalah yakin bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang tatkala ditimpa musibah, dia dapati dirinya kurang bersabar, maka latihlah dirinya untuk bersabar. Kalau dia latih dirinya untuk bersabar, dia akan bersabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal hilmu bittahallum wa innamal ilmu bitta'allum. Ya, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berlatih diri untuk bersabar, Allah akan buat dia sabar. Tadinya merontak, ingin memberontak, ingin berteriak, sabarkan diri. Latih diri kita. Setiap ada masalah langsung qadarullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung ucapkan tersebut. Meskipun jengkel, meskipun marah, itu kalimat luar biasa. Kalau kita kena musibah, kita bilang qadarullah, itu langsung buat hati kita apa? Tenang. Kita langsung bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita ini milik Allah. Mobil kita, rumah kita, harta kita, anak kita semuanya milik Allah. Kalau Allah ingin ambil terserah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu membuat kita benar-benar sangat mudah untuk bersabar. Maka latih diri untuk bersabar. Kata Nabi SAW, man yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang melatih diri untuk bersabar, maka Allah akan mudahkan dia untuk bersabar. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk mengurangi kesedihan, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka ucapkan. Mereka mengatakan engkau orang gila, engkau pemutus silaturahmi, engkau dukun. Mereka mengatakan tentang Allah yang tidak benar, yang membuat hatimu jengkel. Fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah atas perkataan mereka. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah kepada Rabbmu sebelum terbit fajar dan sebelum terbenam matahari.
Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, waktu subuh, sebelum subuh bangun, zikir pagi petang, zikir kepada Allah. Itu menghilangkan kesedihan. Banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Wasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Kata Allah, sungguh kami tahu dadamu sempit wahai Muhammad atas perkataan mereka. Antum kira waktu Nabi Muhammad dikatakan orang gila, orang sinting, dia tidak sakit hati? Dia sakit hati. Sampai Allah mengatakan, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk." Sungguh kami tahu hatimu sedih wahai Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kami tahu hatimu sempit akan akibat yang mereka ucapkan. Apa solusinya? Wasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah, banyak berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa kum minas sajidin, banyak salat, banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hal yang buat kita meringankan kesedihan kita. Keluhkan kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabrun jamil. Sabar jamil, apa itu sabrun jamil? Kesabaran yang indah, maksudnya kesabaran yang tidak disertai dengan syakwa, keluhan kepada makhluk. Adapun syakwa kepada Allah, mengeluhkan penderitaan kita, itu tidak mengapa. Itu kebiasaan para nabi. Nabi mengeluhkan kesulitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yaqub mengatakan, "Innama ashku bathi wa husni ila Allah." Aku mengeluhkan kesedihanku, ya kegelisahanku, penderitaanku hanya kepada Engkau ya Allah. Semua para anbiya mereka mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria, "Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya." Ya Allah, aku sudah tua, tulangku sudah rapuh. Aku masih ingin punya anak. Aku tidak pernah putus asa dari berdoa kepada Engkau. Seorang tatkala ditimpa dengan kesedihan, banyak bertasbih, banyak berzikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Jangan terlalu banyak syakwa kepada orang lain. Sekarang model zaman sekarang ini sedikit-sedikit mengeluh di Facebook, status berubah-ubah terus. Ini yang saya lihat, aduh. Terkadang di penuntut ilmu terkadang begitu. Terkadang ustadz begitu. Ya akhi, subhanallah, ribut sama istrinya kemudian dia perang status di Facebook. Kita yang lihat malu. Anda sedih, percuma Anda sampaikan di status, tak ada faedahnya. Keluhkan kepada Allah, bangun malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir, itu yang bisa menghilangkan kesedihan Anda, mengurangi kesedihan Anda. Pun Anda status, apa orang-orang belum tentu membantu. Orang mungkin malah mengejek, orang mungkin malah merendahkan ente. Anda kira dengan Anda melemparkan status tersebut, kemudian kesedihan hilang? Enggak. Kemudian setelah Anda bikin status, ente lihat lagi komentar, lebih lagi sedih lagi. Kalau enggak ada yang komentar, Anda bersedih, ternyata murid-murid saya tidak ada yang perhatian sama saya. Kalau ada yang komentar, ente bersedih juga. Belum ada balasan status lain, waduh repot. Ngapain kita seperti itu? Ente ingin hilang kesedihan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ibu-ibu seperti itu, statusnya menunjukkan penderitaan terus. Tahu-tahu status ada jantung berbentuk love terbelah dua, subhanallah. Ada apa Kenapa begini? Kenapa jantungnya terbelah dua? Menimbulkan banyak pertanyaan. Ya. Repot ya. Banyak ya. Nanti status macam-macam ya Allah. Jangan mengeluh kepada manusia, rugi. Betapa banyak berharap kepada orang, dia akan kecewa. Mengeluh kepada manusia tidak ada yang dia dapatkan. Tidak ada solusi. Paling mereka mengatakan sabar. Sabar. Hidup juga ujian. Saya juga sudah tahu. Ya udah tahu, sabar makanya. Ngapain ngeluh sama manusia? Hati-hati ibu-ibu yang suka rubah-rubah status ibu-ibunya. Jangan. Sedikit status, foto profilnya diganti-ganti, jangan. Kalau terkena musibah, sedih, banyak berzikir, banyak baca Quran. Quran itu syifa, obat. Ya. Orang kalau baca Quran, apa dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma doa melanggasin anta ja'al Qur'ana rabi'a sadri wa ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku, ya. Kemudian menghilangkan kesedihanku dan menghilangkan wa dhahaba gumumina wa ahzanina, menghilangkan kegelisahan, kesedihan. Di antaranya baca Al-Qur'an. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk menghilangkan kesedihan, yaitu jangan memutar kembali masa-masa yang lalu. Kenangan-kenangan lalu hapuskan.
Ada seorang mungkin ya punya anak meninggal dunia. Kemudian dia masih simpan bonekanya, dia masih simpan bajunya. Ini jangan, ini menyiksa diri. Sudah sedekahkan kepada orang lain. Nanti dilihat bonekanya, dia nangis lagi lihat anaknya. Lihat sepedanya, dia nangis lagi lihat apa? Anaknya. Jadi itu terjadi. Sudah itu semua barang kasih orang. Jangan mencoba untuk mengingat masa lalu yang menimbulkan kesedihan, karena itu diingin oleh setan. Ya. Setan ingin apa? Liyahzunal ladzina amanu. Setan ingin agar orang beriman sedih. Kenapa kalau orang beriman sudah sedih dan kesedihannya berlebih-lebihan, tidak mengantarkan dia dekat kepada Allah, akhirnya banyak perkara yang akhirnya terbengkalai. Dia kalau sudah sedih, terlalu sedih, ngurus anak-anak yang lain susah. Perhatian sama suami susah. Dia pun jarang pengajian, dia cuma baca Quran, nangis saja kerjanya. Maka segala hal yang membuat kita kesedihan tentang masa lalu, ngapain kita ingat-ingat kembali? Semua kenangan-kenangan hilangkan. Kalau punya foto-foto di HP, hilangkan semua. Ya ngapain? Nanti lihat, nangis lagi. Tiba-tiba nangis lagi. Ya enggak usah. Enggak usah. Baik tentang orang tua kita, baik tentang anak-anak kita yang sudah lalu biarlah berlalu. Ya. Ngapain kita menjebak diri kita pada kesedihan yang lalu yang tidak mungkin kita perbaiki lagi, mustahil, tidak mungkin kita kembalikan lagi, mustahil. Ya sudah, maka segala hal yang membuat kita teringat dengan masa lalu, kesedihan yang berkepanjangan, maka hendaknya kita hindari. Kemudian jangan lupa ya, untuk menghadiri majelis ilmu. Di antara zikir yang menenangkan hati majelis ilmu, dengar pengajian tentang kesedihan, ya, tentang tawakal, tentang sabar, tauhid, terutama pengajian tentang tauhid. Dengar bagaimana Tuhan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah melakukan semuanya dengan hikmah. Ya, bagaimana Allah terkadang menguji hamba-hambanya, baca kisah-kisah orang terdahulu. Dengar pengajian tentang bagaimana kisah para ulama diuji, sehingga kita tahu bahwasanya kita ini diuji tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Ya. Dan ini membuat kita lebih ringan kesedihan kita. Kemudian jangan lupa perkara yang penting tatkala kita terkena kesedihan, berusaha membantu orang lain. Berusaha membantu orang lain. Oleh karenanya Al-Imam As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah taala pernah berkata, dia mengatakan, dua pokok kebahagiaan adalah pertama ikhlas kepada Allah, yang kedua membantu orang lain. Ini dua pokok kebahagiaan. Anda kalau ingin bahagia, lakukan dua ini. Pertama ikhlas. Berusaha dalam segala kegiatan ikhlas karena Allah, bukan mencari komentar manusia, bukan karena kepentingan duniawi, bukan untuk melihat ya like atau dislike, tidak peduli. Saya mencari komentar Allah Subhanahu wa taala. Kapan Anda bisa ikhlas dalam segala kegiatan Anda, maka Anda akan meraih kebahagiaan. Yang kedua, membantu orang lain. Setiap kita bantu orang lain, maka Allah akan berikan kita kebahagiaan. Allah berfirman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Bahkan perkara yang mungkin tidak butuh biaya membantu orang. Kata Allah, ya wahai orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian lapangkan majelis supaya atau rapatkan supaya orang bisa masuk duduk bersama antum di masjid, maka berilah kelonggaran bagi mereka. Yafsahillahu lakum, maka niscaya Allah akan berikan kelapangan bagi kalian. Kata para ulama termasuk kelapangan dada. Kelapangan dada. Ya, padahal tidak butuh biaya sehingga orang datang, silakan duduk samping saya. Itu ente bikin begitu, ente dapat apa? Kebahagiaan. Tidak usah jauh-jauh, kita sholat Jumat misalnya, sholat Jumat, full masjid rame. Ada orang bingung cari apa? Cari tempat. Kemudian kita, sini, kita rapat-rapat sedikit. Silakan, sambil antum tersenyum. Dia kemudian berdiri samping antum, itu Allah kasih kebahagiaan bagi antum. Begitu saja. Sebaliknya, kalau antum kemudian bawa sajadah sendiri, sholat Jumat, terus kaki ente lebarin. Ente sudah siap mau datang, ente nggak mau. Dia mau sampingin, ente semakin lebarin. Pasti ente dapatkan hati ini jengkel, grundel. Allah bikin hati ente menjadi apa? Sempit. Berbuat baik kepada orang lain pasti mendatangkan kebahagiaan. Antum lihat orang di jalan, orang menyeberang, orang lagi sibuk-sibuknya, ente sempatkan waktu ngantar orang kakek tua tersebut sebentar. Berhentikan kemudian antum berjalan mengantar orang tersebut. Allah pasti kasih kebahagiaan. Dan ini asal kebahagiaan adalah membantu orang lain. Di saat-saat kita penuh kesedihan, jangan lupa kita memberi kebahagiaan kepada orang lain. Niscaya kesedihan tersebut akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena saya katakan manusia paling berbahagia adalah siapa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia selalu menebar kebahagiaan bagi orang lain. Siapapun yang minta bantuan kepada Nabi, maka Nabi pun membantunya sebisanya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cobalah kalau kita ditimpa kesedihan, bantu orang lain. An-nafa'al muta'addi.
membantu orang lain, maka insya Allah akan berikan kebahagiaan bagi kita. Kemudian aku lagi sedih. Ada hal-hal perkara yang kata para ulama, perkara yang materi yang mungkin bisa membantu kita untuk bahagia. Ya misalnya kita mungkin sedih, ya. Kalau makan bakso hilang kesedihan, ya makan bakso aja enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Lagi enggak enak badan, lagi enggak enak hati, pengin mana? Pengin lihat hijau-hijau, udah pergi hijau-hijau lihat, enggak ada masalah. Jangan kunci pintu, matikan lampu, tambah sedih. Ya, ini di antara hal. Kemudian saya kalau ketemu si fulan, saya selalu bahagia, dia orangnya lucu. Ya udah pergi ke orang tersebut. Ketemu ngobrol sama dia, ganti suasana. Nah, apa kita lakukan untuk menghilangkan apa? Kesedihan, ya. Ya, senang dengan warna tertentu. Kalau warna hijau, indah, hati menjadi tentram. Ada ibu-ibu senang lihat warna ungu, ya. Lihat sudah lakukan, tidak ada masalah. Ini termasuk perkara-perkara yang bisa menambah, ya, menghilangkan kesedihan. Kemudian hindari hal-hal yang bisa mendatangkan kesedihan bertambah. Contoh nonton berita, sukanya nonton berita kriminal. Tambah sedih enggak? Tambah sedih. Waduh, sedih. Berita tentang selingkuh, semakin sedih, ketakutan. Waduh, sudah gini suami saya selingkuh. Ketakutan luar biasa. Pelakor, apa namanya? Pelakor tadi? Pelari apa? Oh, perebut laki orang. Saya kira pelari laki orang. Berita-berita seperti itu akhirnya bikin gelisah, bikin sedih. Ketemu orang yang mulutnya kotor, jangan ketemu dia. Ketemu majelis-majelis ghibah, jangan. Ini bikin kesedihan semuanya. Ganti suasana, ya. Ganti suasana. Kalau punya grup ternyata isinya berita-berita enggak enak, left, tinggalkan grup. Cari grup yang lain yang bisa mendatangkan apa? Kebahagiaan. Tidak ada masalah. Itu juga di antara hal yang bisa mengurangi kesedihan. Kemudian yang terakhir, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terkena musibah, usahakan musibah tersebut kita ringankan dengan beberapa perkara, di antaranya ya ingat musibah yang lebih berat daripada yang kita alami, ya. Kalau kita terkena musibah, misalnya seorang, ya, ada seorang tangannya terluka, kemudian dia memuji Allah, alhamdulillah. Kenapa ente memuji Allah? Alhamdulillah, bukan di lisanku. Coba kalau lidahku yang luka, bukan di mulutku, bukan di wajahku, seperti itu. Ya. Ada seorang salaf yang kemudian kakinya luka, maka dijenguk oleh seorang, kemudian dia mengatakan, alhamdulillah, yang membiarkan dirimu masih lebih banyak daripada yang hilang. Yang hilang satu kaki, badan masih lengkap, mata masih bisa melihat, ya. Kemudian badan masih ada, ya. Masih banyak musibah yang lebih berat daripada yang kita alami. Maka dengan begitu kita menjadi lebih ringan. Seorang misalnya, maka ada seorang wanita pernah, dia lagi sedih, dikasih kertas. Dua. Satu kamu catat tentang apa yang diambil oleh Allah, satu kamu catat tentang apa yang Allah berikan padamu. Coba, misalnya seorang kecurian, taruhlah mobilnya dicuri sama orang. Dia isi di catatan tersebut, mobil dicuri, nilai 400 juta. Terus dia catat yang Allah berikan sama dia banyak sekali. Istri, harganya berapa istri? Mahal istri. Anak-anak ini mahal, rumah, kemudian mobil yang lain masih ada, kesehatan. Ini kalau dikalkulasikan duit banyak sekali. Iya. Banyak. Makanya di antara hal yang buat kita untuk meringankan musibah kita, kita ingat bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada yang Allah ambil dari kita. Jauh lebih banyak. Kalau antum suruh isi kertas, isi nikmat-nikmat Allah, antum tidak bakalan mampu. Terlalu banyak kenikmatan tersebut. Nikmat bisa masih mengaji, nikmat masih bisa ke masjid, nikmat masih bisa dengar pengajian, nikmat masih bisa baca Al-Quran, nikmat masih bisa sujud, nikmat masih bisa melihat berbagai keindahan. Diambil sebagian oleh Allah, tidak apa-apa. Ya sudah, itu namanya kehidupan. Hal ini mengurangi beratnya musibah yang kita hadapi. Di antaranya melihat kepada orang-orang yang penderitanya lebih parah daripada dia. Ya, antum lihat, ya. Kita ini masih penuh kenikmatan. Coba lihat di negara-negara lain, ya. Negara lain seperti di Suriah. Ada sampai orang mengatakan, saya, ya, berapa tahun lalu saya masih buka puasa sama keluarga saya, sama kakak, sama adik, sama ini. Sekarang yang satu di Afrika, yang satu di Asia, yang satu di mana, yang satu di mana. Subhanallah, gara-gara perang. Semuanya tercerai-berai, ya.
Oleh karenanya nikmat yang kita rasakan sangat luar biasa. Sekarang kita di Indonesia Masya Allah mau dakwah di mana-mana masih bisa. Masih bisa pengajian, ketemu tetangga juga masih bisa. Alhamdulillah masih banyak kenikmatan. Orang lain masih banyak ujiannya lebih berat. Maka betapapun kita terkena musibah pasti ada orang lebih berat daripada kita. Seorang yang misalnya dia tidak punya kendaraan, hanya punya sepeda. Ya lihat ke bawah masih banyak orang yang tidak punya sepeda masih jalan kaki. Lihat ke bawah lagi masih ada orang yang tidak bisa jalan kaki bahkan naik kursi roda tidak bisa jalan. Ada yang tidak bisa naik kursi roda terduduk di rumahnya enggak bisa apa-apa. Masih ada orang yang seperti itu. Maka semakin kita lihat orang yang lebih parah daripada kita, maka insya Allah mengurangi penderitaan musibah yang kita hadapi. Kemudian kita selalu bertafaul, yaitu optimis bahwasanya betapapun lama musibah yang kita alami pasti ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Pasti ada jalan keluar. Di balik kesulitan ada kemudahan. Namanya mendung tidak selalu mendung. Namanya musim panas tidak selalu musim panas. Akan datang musim apa? Dingin. Ya, tidak selama musim kemarau. Musim kemarau semakin parah. Penghujungnya adalah musim apa? Penghujan. Kegelapan yang semakin gelap kegelapan menuju kepada terbitnya fajar. Jadi maksud saya, kita senantiasa optimis ya. Namanya begitulah kehidupan. Nanti akhirnya kesedihan-kesedihan tersebut jadilah tinggal cerita. Dulu begini ya. Dulu begini. Ya, bahwasanya musibah tersebut tidak akan selama-lamanya. Dan itulah tabiat daripada kehidupan, datang kesedihan, datang kesenangan. Taib hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sampaikan ya. Bahwasanya tatkala kita dikasih musibah kita bersabar. Sampai ada seorang penyair berkata, sungguhnya Allah menyiapkan istana di surga. Yang istana tersebut isinya adalah kesedihan. Isinya adalah kegelisahan, dipagari dengan penderitaan yang bisa masuk hanya dengan membawa kunci kesabaran. Oleh karenanya seorang ya dunia ini tidak ada yang tidak diuji, ya antum diuji, ustaz juga diuji, ujian berbeda-beda ya. Ujian berbeda-beda. Tidak ada yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Terkadang ada ujian yang sama dihadapi oleh dua orang, yang satu dengan tentram, yang satu penuh penderitaan, gelisah menangis, yang satu dengan tentram menghadapinya. Kenapa? Imannya berbeda. Imannya berbeda. Padahal ujiannya sama. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Apakah zikir pagi dibaca jam 9 pagi dan zikir petang dibaca habis maghrib itu boleh Ustaz? Asalnya zikir pagi dibaca sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari. Dan asalnya zikir petang dibaca sebelum terbenam matahari. Menjelang terbenam matahari terbaik. Tapi kalau memang ada halangan, maka tidak mengapa. Karena waktu al-masa, petang secara bahasa Arab, mencakup di malam hari. Mencakup di malam hari. Terutama doa-doa yang ada zikir yang ada doanya. Semakin kita cepat baca doa, semakin apa? Semakin baik. Semakin baik. Ya, oleh karenanya dibaca sebelum terbenam matahari. Namun kalau tertunda karena ada kesibukan, boleh pada maghrib, boleh juga pada isya. Demikian juga zikir pagi, asalnya dibaca sebelum terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari, ingin dibaca enggak ada masalah. Ustaz, ada pertanyaan titipan. Apakah menikah harus dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya? Dan menikah apa harus menunggu lulus kuliah terlebih dahulu? Semuanya tidak harus. Kalau ditanya apakah harus kita menikah dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya, tidak harus. Ya, tapi kalau itu bisa, itu lebih baik. Ya. Karena kecintaan itu menambah kelanggengan kehidupan rumah tangga. Makanya disyariatkan nazar. Kenapa kita nazar? Supaya kita suka, kalau kita tertarik, baru kita menikah. Kalau kita enggak tertarik, maka sebaiknya jangan ya, karena akan mengganggu kebahagiaan kehidupan rumah tangga. Maka disyariatkanlah nazar, melihat untuk menumbuhkan rasa cinta tersebut. Tapi apa kita harus menikah dengan orang yang kita cintai? Belum tentu. Belum tentu. Kebahagiaan tidak harus bersama dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya. Ya. Tapi kalau bisa kepada orang yang kita cintai itu yang terbaik. Apakah menikah harus tunggu kuliah? Tidak harus. Yang penting ente punya modal. Betapa banyak orang menikah masih SMP sudah menikah, SMA sudah menikah. Ya, saya sampaikan saya punya kawan, dia menikah dia masih kelas 2 SMA, menikah, tinggal di rumah bapaknya. Setelah dia punya anak 2, baru kemudian dia keluar dari rumah orang tuanya. Sekarang saya tanya sama dia, berapa anakmu? Anak saya 10. Masya Allah, itu baru laki-lakinya katanya.
Apakah musibah dapat dicegah atau tidak? Dicegah sama sekali, sudah takdir. Kalau sudah ditakdirkan tidak akan bisa dicegah. Namun selama kita tidak tahu apa takdir kita, maka kita berusaha melakukan amalan-amalan yang bisa mencegah kita dari terhalang kita dari takdir yang buruk ya. Semua sudah ditakdirkan, tapi kita tidak tahu apa takdirkan kepada kita. Yang penting kita melakukan sebab di antara hal-halnya yang menghilangkan kita dari kesudahan yang buruk misalnya adalah berbuat baik kepada orang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunaiul ma'ruf taqi masari asu, berbuat baik kepada orang lain menghindarkan dari kesudahan yang buruk. Ustadz, ana tinggal bersama ibu yang usianya 76 tahun. Ibu ana ini sangat susah sekali dikasih tahu untuk hal kebaikan. Terkadang ada di hati timbul rasa kesal atau marah dan rasanya juga ingin nangis rasanya. Apakah ini termasuk ujian berat dan bolehkah anak sekali marah ibu anak? Jangan ya, jangan marah ibu. Kasih tahu yang baik ya. Tidak usah dimarah-marahin ya. Memang ibu orang tua kalau sudah tua seperti itu ya. Dia kembali ada pikunnya, ada enggak ngertinya dan itulah pahala sangat besar. Makanya kata Allah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ya, kalau keduanya sudah mencapai masa jompo, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahumā uffin, maka jangan berkata ah. Ah aja enggak boleh apalagi marah-marahin. Justru di masa tua itulah pahalanya besar. Kita berbakti sama orang tua, di umur apapun orang tua kita masih 50, masih 60, masih 40, kita dapat pahala. Tapi lebih khusus, pahala yang lebih besar tatkala dia sudah mencapai masa jompo. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah mulai pikun, di situlah butuh kesabaran. Situlah pahala sangat besar bagi Anda. Oleh karenanya kalau Anda sabar, maka pahalanya sangat besar. Yang namanya orang tua seperti itu. Ya. Sama orang tua kita sabar waktu mengurus kita masih kecil. Ya, sekarang kita tahu kita ngurus anak kita enggak gampang. Anak kita dikasih tahu enggak mau dengar, ya, marah-marah terkadang, ya. Ya, terkadang dia marahin kita, anak-anak ya begitulah. Orang tua juga nanti seperti itu. Antum juga nanti seperti itu kalau sudah tua. Oleh karenanya berusaha berbakti sama orang tua. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak Anda berbakti kepada Anda. Ustaz, apakah boleh berjualan dalam masjid? Dalam masjid enggak boleh, berjualan di luar areal masjid. Selama areal masjid adalah tempat untuk salat, maka tidak boleh, ya. Tidak boleh kalau tempat itu dipakai untuk salat, maka berarti itu dibangun untuk tempat salat, ya. Ya, adapun di luar pagar enggak ada masalah. Ini banyak sekali pertanyaan, susah ya. Tanya sama Ustaz yang lain. Bolehkah mengucapkan selamat atas kelahiran anak antar pasangan non-muslim? Ini perkara duniawi, tidak apa-apa. Perkara dunia, kita boleh mengundang mereka makan, kita boleh ikut bahagia dan kebahagiaan mereka. Misalnya dia naik pangkat, kita bilang selamat naik pangkat, enggak ada masalah. Itu perkara apa? Duniawi. Apakah bermain face app yang memperkirakan seperti apa muka kita?
sekian tahun kemudian termasuk mendekati dukun? Enggak kali ya. Cuma itu mainan yang ngapain itu. Kita gambar-gambar, khawatir kita menggambar-gambar yang dilarang oleh syariat ya, karena meniru-niru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mengomentari hasilnya juga termasuk mendekati dukun? Saya rasa tidak, ini bukan masalah perdukunan ya. Kecuali dia mengatakan wajah saya seperti ini, pasti seperti ini, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Karena kita tidak tahu, ente belum tentu hidup sampai segitu ya. Saya belum tahu aplikasi tersebut ya. Cuma saya lihat ada orang yang profilnya, tahu-tahu dia tulis umur saya 60 sekian. Apakah sampai segitu umur saya? Dia kasih pasang wajahnya sama waktu wajahnya sudah apa? Tua ya. Mungkin pakai aplikasi tersebut. Aplikasinya saya tidak tahu, saya tidak pernah lihat. Oh, panjang-panjang semuanya. Saya seorang ibu dengan 4 orang anak yang ditinggal suami. Apakah berdosa jika saya terus meratapi kematiannya? Iya, tidak boleh. Ya. Kalau timbul kesedihan, ucapkan qadarullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap sedih bilang apa? Qadarullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setan ingin kita terus bersedih. Sehingga akhirnya kita terbengkalai, tidak bisa ngurus anak dengan baik. Mungkin kita mau cari nafkah pun susah. Kenapa? Karena diliputi dengan apa? Kesedihan. Akhirnya khawatirnya kalau terus bersedih, akhirnya meratapi seakan-akan protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu dosa. Kalau sudah sampai pada tahapan tersebut, maka itu apa? Dosa. Maka setiap kita sedih, kita bilang qadarullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian saja kajian kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.